Dewi Sirandari. Saya perwakilan dari kelompok 1. Dalam video ini, saya dan teman-teman saya akan membahas materi mengenai interaksi obat antihipertensi dan antihiperlipidemia. Adapun tujuan pembuatan video ini yakni untuk memenuhi tugas interaksi obat dari dosen pengampu Apoteker Fatmasari Siharis, S.Pharm, MSI. Baik, langsung saja kami akan memaparkan materi kami. Oke, yang pertama, apa itu hipertensi? Hipertensi atau darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg. Kondisi ini sangat berbahaya karena jantung dipaksa untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan hingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Nah, sedangkan obat antihipertensi adalah golongan obat-obatan yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah atau hipertensi. Adapun penyebab hipertensi pada umumnya yaitu obesitas atau kegemukan, kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga, makan makanan yang tidak sehat seperti makanan cepat saji, mengkonsumsi alkohol, stres, atau mengkonsumsi garam terlalu banyak. Dan penyebab selanjutnya adalah penyakit bawaan atau penyakit turunan. Adanya tanda-tanda gejala seperti sakit kepala, kelelahan, keluarnya darah dari hidung, bahkan muntah. Walaupun hal itu bisa saja terjadi pada pasien yang memiliki penyakit hipertensi atau bahkan pasien yang memiliki tingkat tekanan darah yang normal. Terapi non-farmakologi merupakan gaya hidup sehat bagi setiap orang, sangat penting untuk mencegah tekanan darah tinggi dan merupakan bagian yang sangat penting dalam penanganan hipertensi. Modifikasi gaya hidup yang penting yang terlihat menurunkan tekanan darah, mengurangi berat badan untuk individu yang obesitas atau gemuk, diet rendah natrium, aktivitas fisik, dan mengkonsumsi alkohol sedikit saja. Yang berikut terapi farmakologi. Ada 9 kelas obat antihipertensi. Diuretik, penyakit beta, penghambat enzim konversi angiotensin atau ACI, penghambat reseptor angiotensin atau ARB, dan antagonis kalsium dianggap sebagai obat antihipertensi utama. Obat-obat ini baik sendiri ataupun dikombinasi harus digunakan untuk mengobati mayoritas pasien dengan hipertensi. Sebelumnya, perlu kita ketahui, interaksi obat didefinisikan sebagai penggunaan 2 atau lebih obat dalam waktu yang bersamaan dan memberikan efek masing-masing atau saling berinteraksi. Interaksi obat dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Hasilnya berupa peningkatan dan penurunan efek yang dapat mempengaruhi terapi pada pasien. Hiperlipidemia adalah peningkatan kadar kolesterol dan trigliserida, di mana kadar kolesterol lebih dari 200 mg per dl dan trigliserida lebih dari 150 mg per dl. Kemudian patofisiologi hiperlipidemia adalah peningkatan kolesterol total dan LDL dan penurunan kolesterol HDL. Kemudian etiologi hiperlipidemia, yang pertama adalah riwayat keluarga yang terkena hiperlipidemia, yang kedua adalah obesitas, yang ketiga diet kaya lemak, kemudian penggunaan alkohol, kurangnya berolahraga, merokok, diabetes yang tidak terkontrol, dan kelenjar tiroid yang kurang aktif. Kemudian klasifikasi hiperlipidemia terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah LDL atau low density lipoprotein. Dia merupakan lemak jahat yang fungsinya itu aterogenik. Dia itu mudah melekat pada pembuluh darah sehingga terjadi penumpukan lemak pada pembuluh darah yang menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Yang kedua, HDL atau High Design Lipoprotein. HDL merupakan lemak yang baik karena HDL mampu membersihkan kelebihan kolesterol dari dinding pembuluh darah dengan mengangkutnya kembali ke hati. Protein utama yang membentuk HDL adalah ApoA atau apolipoprotein. Yang ketiga, trigliserida. Trigliserida merupakan simpanan lipid yang utama pada manusia dan merupakan sekitar 95% jaringan lemak tubuh. Yang keempat, kolesterol total. Kadar kolesterol total darah yang sebaiknya adalah kurang dari 200 mg per dl
atau bila lebih dari 200 mg per dl berarti berisiko untuk terjadinya PJK meningkat. Bila kadar kolesterol darah berkisar antara 200 sampai 239 mg per dl, tetapi tidak ada faktor risiko lainnya untuk PJK, maka biasanya tidak diperlukan penanggulangan yang intensif. Selanjutnya, terapi non-farmakologi. Yang pertama, hindari makanan yang mengandung kolesterol. Yang kedua, menurunkan berat badan. Kemudian yang ketiga, rutin melakukan aktivitas fisik. Kemudian selanjutnya, pengaturan diet. Kemudian, menghilangkan faktor risiko diantaranya yaitu seperti menghentikan mengkonsumsi rokok, pengawasan kadar gula darah pada pasien diabetes, kemudian selanjutnya mengobati hipertensi. Terapi farmakologi yang pertama yaitu HMG-CoA reduktase inhibitor. Obat ini merupakan obat pertama kali untuk pasien hiperlipidemia. Obat ini bereaksi menghambat enzim HMG-CoA reduktase, enzim yang mengkatalis perubahan HMG-CoA menjadi asam mevalonat, tahap penentu dalam sintesis kolesterol ekstraseluler. Selanjutnya yaitu golongan fibrat, di mana obat ini bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase. Hal ini menyebabkan peningkatan hidrolisis trigliserida dalam kilomikron dan VLDL, membebaskan asam lemak bebas untuk disimpan dalam jaringan untuk proses metabolisme dalam otot. Obat ini juga menurunkan HDL dengan FDL, contohnya klorifibrat, femifibrat, gemfibrozil, dan spirofibrat. Selanjutnya yaitu asam nikotinat, merupakan vitamin dalam menurunkan kadar lipid, di mana obat ini bekerja dengan cara meningkatkan sintesis trigliserida hepatik dan proses sekresi FDL dari hati. Selanjutnya yaitu golongan resin peningkat asam empedu, di mana merupakan resin penular anion yang mengikat muatan negatif asam empedu dan usus halus untuk mencegah reabsorpsi dan metabolisme. Contohnya obat golongan resin peningkat asam empedu yaitu kolestiramin dan kolestipol. Selanjutnya asam lemak omega 3. Minyak ikan kaya akan asam lemak omega 3 yaitu asam eicopentanoid atau disingkat EPA dan asam deksahethanoid disingkat DNA. Minyak ikan menurunkan sintesis HLDL, dengan demikian dapat juga menurunkan kadar kolesterol. Jenis obat terapi farmakologi hiperlipidemia. Yang pertama, mengirap asam empedu, contohnya kolestiramin dan kolestipol, dengan cara kerja mengikat asam empedu dan meningkatkan pembuangan LDL dari aliran darah. Yang kedua, menghambat sintesa protein, contohnya niacin, dengan cara kerja mengurangi kecepatan VLDL, di mana VLDL merupakan prekursor dari LDL. Yang ketiga, menghambat HMG coenzim A reduktase, contohnya arenalin, fluvastatin, flavastatin, simvastatin, dengan cara kerja menghambat pembentukan kolesterol dan meningkatkan pembuangan LDL dari aliran darah. Keempat, derivat asam fibrat, contohnya lofibrat, fenofibrat, dan gemfibrozil, dengan cara kerja meningkatkan pemecahan lemak. Terapi obat kombinasi. Pemberian 2 antihiperlipidemia untuk mendapatkan penurunan kadar lipid plasma yang signifikan, yaitu kombinasi niacin dengan pengikat asam empedu, kolestiramin pada hiperlipidemia tipe 2, dan kombinasi inhibitor HMG coenzim A reduktase dengan pengikat asam empedu menunjukkan manfaat dalam menurunkan kolesterol LDL. Interaksi obat hiperlipidemia. Yang pertama, fibrat, lofibrat, dan gemfibrozil, di mana kedua fibrat ini bersaing dengan
Keempat, derivat asam fibrat, contohnya lovibrat, fenovibrat, dan gefibrosil dengan cara kerja meningkatkan pemecahan lemak. Terapi obat kombinasi, pemberian 2 antihiperlipidemia untuk mendapatkan penurunan kadar lipid plasma yang signifikan, yaitu kombinasi niacin dengan penyikat asam empedu, foresteramin pada hiperlipidemia tipe 2, dan kombinasi inhibitor HMG coenzim A reduktase dengan penyikat asam empedu menunjukkan manfaat dalam menurunkan kolesterol LDL. Interaksi obat hiperlipidemia, yang pertama fibrat, lovibrat, dan gefibrosil, di mana kedua fibrat ini bersaing dengan antikoagulan kumarin dalam penyikatan pada protein plasma sehingga meningkatkan efek antikoagulan sepintas. Karena itu, kadar prothrombin perlu dimonitor jika pasien meminum kedua obat ini. Kedua, lesin penyikat asam empedu seperti forestiramin dan forestipol, di mana forestiramin dan forestipol mengganggu absorpsi beberapa obat di usus seperti seracilin, fenobarbital, digoxin, valparin, fluvastatin, aspirin, dan diuretik diasid. Karena itu, obat-obat harus diminum 1 atau 2 jam sebelum atau 4-6 jam lesin penyikat asam empedu diminum. Ketiga, HMG coenzim A reduktase, di mana inhibitor HMG coenzim A reduktase juga meningkatkan kadar kumarin, sehingga sangat penting untuk sering melakukan evaluasi waktu prothrombin. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.